wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di MBS Channel. Jadi karena banyak yang bertanya tentang tutorial cara mengatasi Xiaomi tidak terdeteksi di ADB ya teman-teman. Nah jadi kali ini untuk merespon komentar tersebut saya buatkan video terbarunya. Oke langsung aja ya. Nah di sini kita hubungkan dulu handphone kalian ya. Posisi handphonenya hidup ya. Nah, jadi saya nggak bisa ngerekam handphonenya ini karena kameranya cuma ada satu ya kan. Oke, kalian hubungkan aja handphone kalian posisi hidup ya. Nah, di sini bisa kalian lihat udah masuk. Oke. Nah, kemudian langsung kalian buka minimal ADB dan fastboot kalian masing-masing ya. Oke. Setelah itu kita cek ADB device. Oke, nah di sini dia tidak terdeteksi serial number teman-teman. Jadi handphone kita itu belum terdeteksi. Nah jadi untuk biasanya tidak terdeteksinya ini diakibatkan karena belum diaktifkannya USB debugging teman-teman. Oke, jadi gimana cara ngaktifin USB debuggingnya? Nah di sini kalian silakan buka pengaturan ya. Oke, pengaturan. Nah, untuk pertama kali kita akan membuka opsi development ya. Opsi pengembang. Oke, kita buka tentang ponsel di handphone kalian masing-masing. Nah, kemudian kalian nah di sini di bagian nomor versi teman-teman. Kalau di handphone saya ini nomor versi. Silakan kalian klik sebanyak 6 atau 8 kali kalau nggak salah. Nah di sini berhubung opsi pengembang saya telah aktif, jadi dia notifikasinya tidak perlu lagi. Oke, setelah seperti ini kalian silakan masuk ke cari pengaturan di ini teman-teman, opsi developer atau opsi pengembang di handphone kalian. Kemudian kalian buka. Nah selanjutnya silakan kalian aktifkan USB debuggingnya ya. Nah, di sini ada USB debugging. Tulisannya aktifkan antarmuka Android Debugging Bridge atau ADB ya. Oke. Kita aktifkan. Nah, jadi masalah umumnya itu karena kalian tidak mengaktifkan USB debugging, teman-teman. Nah, jadi ketika kalian mengaktifkan USB debugging itu bakal muncul tampilan pop-up seperti ini ya, teman-teman. Di sini izinkan USB debugging. Nah, jadi apa yang akan terjadi kalau kalian di sini tidak kalian izinkan ya, kalian klik batal nih misalnya. Oke, jadi ketika kalian cek di ADB device lagi. Oke, nah di sini dia memang sudah terdeteksi serial number ya teman-teman. Tapi di sini dia statusnya unauthorized ya. Jadi dia masih belum bisa digunakan teman-teman. Jadi kalian itu harus kalian izinkan tadi ketika muncul pop-up teman-teman. Cara untuk munculin pop-up tadi, kalian tinggal cabut lagi handphonenya. Kemudian kalian hubungkan lagi. Oke, nah dia pop-upnya muncul lagi. Nah biar kita nggak repot untuk ngaktifinnya terus ini, kita klik aja selalu izinkan ya. Kemudian kita izinkan. Nah kemudian kita cek lagi di ADB device teman-teman. Nah di sini device kita sudah terdeteksi ya, dan statusnya device terkoneksi. Oke, nah bagaimana misalnya kalau kalian sudah ngaktifin USB debugging tetapi dia masih saja tidak muncul ya teman-teman, atau tidak terdeteksi di ADB-nya. Nah langkah pertama kalian perlu install dulu driver teman-teman. Oke, kalian perlu install driver dulu. Di sini kita butuh 2 driver ya. Pertama kalian silakan download PDA-net teman-teman, PDA-net. Oke. Linknya udah saya cantumkan di deskripsi ya, biar kalian nggak perlu repot-repot nyari lagi. Nah setelah kalian masuk ke halaman PDA-net ini, halaman webnya, nah kalian download yang ini teman-teman. Nah yang download Windows Client ya. Oke, kalian silakan download. Kemudian kalian start download ya. Ini cuma 3 MB.
Oke, selanjutnya langsung aja kalian buka, kalian install ya. Nah, untuk menginstalnya sendiri cukup mudah, tinggal kalian klik exit, kemudian kalian next saja, next, langsung next saja. Nah, untuk install PDA-Net ini kalau online dia lebih bagus ya teman-teman, soalnya dia bakal langsung update gitu, bakal update driver yang misalnya kalian mau hubungan handphone baru belum ada drivernya, dia biasanya otomatis update ya. Nah, di sini USB mode, oke, kita finish saja. Nah, di sini bisa kita lihat di pojok kanan ini dia berusaha menghubungkan ke handphone ya. Oke. Nah, selanjutnya apa? Nah, jadi ADB itu punya drivernya sendiri teman-teman. Jadi kalau misalnya kedua hal tadi sudah kalian lakukan tetapi ADB-nya masih belum terdeteksi, kalian silakan install driver ADB ya teman-teman. Silakan kalian download dulu, di linknya ada di deskripsi ya. Nah, kemudian setelah kalian download, nah di sini dia bakal seperti ini ya. Kalian ekstrak aja kalau dia masih zip. Kemudian kalian install teman-teman. Oke, klik yes. Nah, seperti ini ya. Dia bakal muncul seperti ini. Do you want to install ADB and fastboot? Oke, kalian ketik Y, kemudian kalian enter. Install ADB system, ya. Yeah. Oke. Do you want install driver device driver? Ya. Yeah. Oke, nah ini proses instalasi. Kemudian setelah muncul ini kalian klik next saja teman-teman. Nah, ini proses transfer drivernya ya. Oke, nah sekarang driver sudah terinstall teman-teman. Kalian bisa enter aja untuk close-nya. Nah, jadi setelah kalian install, silakan kalian coba lagi teman-teman, cek di ADB device-nya. Nah, maka setelah kalian cek, dipastikan handphone kalian sudah terdeteksi teman-teman nantinya. Oke, nah kalau handphone kalian itu sudah terdeteksi di ADB device, maka dia akan secara otomatis juga bakal terdeteksi ketika kalian melakukan fastboot ya teman-teman. Fastboot device-nya bakal terdeteksi juga teman-teman. Nah, jadi itulah tutorial singkat bagaimana cara mengatasi handphone Xiaomi tidak terdeteksi di ADB ya teman-teman. Oke, mungkin sekian dulu tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian tinggalkan komentar teman-teman, insya Allah bakal saya jawab ya. Kemudian jangan lupa like video ini dan subscribe buat update-update video terbaru berikutnya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.